muttafaqun alaihi. Qauluhu yalajja bi fathil lam wa tasdidil jim, bi fathil lam la tasdidil jim yalajja itu ai iya tamaja biha, berkepanjangan padanya, wala yukaffiru dan tidak mengkafaroi. Wa qauluhu asamu, dan sabda beliau asamu huwa bisail musallasah dengan sa yang bertitik 3, ai aksaru isman, lebih banyak dosanya. Jadi sungguh bahwasanya salah seorang di antara kamu itu terus menerus dengan sumpahnya dan lebih berdosa di hadapan Allah Ta'ala daripada dia itu mengkafaroi sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya. Gitu gampangnya. Jadi gampangnya orang kalau terus menerus dalam sumpahnya ya, dalam keadaan keliru, itu lebih dosa daripada dia itu membayar kafaroh gitu loh. Lebih baik kafaroh. Karena apa? Kalau dia dalam sumpahnya itu lebih banyak dosanya gitu. Tapi kalau al-hafidh yaliju bikasri lam. Jadi kata al-hafidh Ibnu Hajar ya, itu bukan yalja tapi yaliju. Jadi boleh yalaju, boleh yaliju. Bahwa an yatamadda fil amri walau tabain lahu khata'uhu. Ini kata al-hafidh. Jadi terus menerus di dalam perkara itu walaupun sudah jelas kesalahannya. Itu sudah jelas salah tapi terus menerus, itu namanya yalaja atau yalija tadi. Nah, kembali dalam mana hadis ini bahwa orang tetap di dalam sumpahnya yang salah dibanding dengan dia membayar kafarohnya, itu lebih dosa kalau dia terus di dalam sumpahnya itu. Itu satu sumpah, satunya kafaroh. Nek sumpah salah ya tambah dosa, lebih dosa daripada kalau membayar kafaroh. Maka kalau orang melihat sumpahnya dibanding dengan yang bukan sumpahnya lebih bagus yang pada bukan sumpahnya, maka dikafaroi saja. Hampir sama dengan tadi, cuma agak sedikit beda. Bab 317, babul afi an laghwil yamini wa annahu la kafarata fihi wa huwa mayajri ala lisani bawil qasdil yamini kaqali ala al-adah la wallahi wa bala wallahi wa nahmu dalika. Babul afi, bab dimaafkannya an laghwil yamini, dari sumpah yang sia-sia. Wa annahu, dan bahwasanya sumpah yang sia-sia itu la kafarata fihi, tidak ada kafaroh padanya. Bahwa dan dia adalah mayajri, apa-apa yang terjadi, ya jadi yang mengalir, ala lisani atas lisan, bihori qasdil yamin, dengan tanpa tujuan sumpah. Kaqauli alal adah, seperti ucapan seorang berdasar kebiasaannya. La wallahi, tidak, wallah demi Allah. Wa bala, ya wallah demi Allah. Wa nahu dzalika. Qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala di surat Al-Maidah, Al-Maidah 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma yut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Jadi Allah tidak menyiksa kamu dengan kesia-siaan di dalam sumpah kamu. Jadi kalau di Ibnu Katsir ada sedikit penjelasan, sudah lewat di surat Al-Baqarah, kata beliau tentang laghwil yamin.
Ini saya hitung ada berapa? Ada 8 ya. Jadi yang namanya laghul yamin, sumpah sia-sia, itu adalah ucapan seseorang dengan tanpa tujuan. Maksudnya bukan sumpah la wallah itu, bala wallah. Ya kayak orang-orang Arab itu kan sering gitu kan, wallah, padahal bukan sumpah. Nah dia, kamu sumpah? Tidak kok, kan saya wallahu. Bukan wallahi, wallahu. Nek wallahi sumpah, wallahi, tallahi, bilahi itu sumpah. Kalau di majrur, nek wallahu bukan. Wakilah huwa fil hazl, dia itu gojekan saja. Masya Allah, sumpah gojekan. Artinya memang begitu. Wakilah fil maksiyah, sumpah dalam maksiyah. Wakilah ala ghulabati dzanni bahwa qaulu Abi Hanifah wa Ahmad, ya cuma persangkaan saja. Wakilah al yamin fil ghadab, sumpah dalam kemarahan. Sumpah dalam marah itu termasuk sumpah sia-sia, marah kok. Atau kila finisyan, dalam keadaan lupa. Wakilah huwa al halfu ala tarkil ma'kali wal masyrabi wal malbasi wa nahwi dzalika. Jadi sumpah untuk tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian, itu sumpah yang jelas-jelas salah. Masa sumpah tidak akan makan, itu sumpah sia-sia ya. Nah kata An-Nawawi, kata Ibnu Katsir, as-sahih annahu al-yaminu min ghairi qasdi. Jadi sumpah dengan tanpa maksud bersumpah. Nek sumpah tidak bermaksud bersumpah, maka dianggap sumpah yang sia-sia. Nek sumpah sia-sia tidak ada kafaroh baginya. Lah Ustaz, kalau kadang bersumpah anggap ini saya khawatir kalau bukan sia-sia bagaimana? Ya sudah, silakan mengerjakan salah satu dari 3 perkara tadi. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum. Jadi memberikan makan kepada 10 miskin dari pertengahan makanan kalian yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Itu bukan yang paling bagus, bukan yang paling jelek. Nah yang paling bagus ya boleh, tapi tidak sesuai dengan ayat kan. Saya tiap hari makannya nasi sama lombok, nasi lombok 10 orang. Ya itu berarti kan yang paling jelek. Yang paling bagus apa? Misalkan apa? Sate daging onta. Tidak pernah padahal ya. Ya yang pertengahan saja lah, kira-kira sederhana gitu. Aukis watuhum, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan budak. Tuh 3 ini. Tapi Allah memberikan kemudahan juga, famalam yajid fasiyamu salasati ayamin. Namun jika tidak mendapati, tidak punya makanan untuk diberikan kepada orang miskin, tidak punya baju dan tidak punya harta untuk membebaskan budak, maka puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah sumpah-sumpah kamu kalau kamu kadung sumpah. Wahfadhu aymanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kamu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tashkurun. Itu kan kelonggaran Allah ya. Allah itu longgar banget, Masya Allah. Kamu kadung sumpah dikafari, tidak apa-apa. Ini nanti kalau 01 menang, saya akan berikan makan kepada seluruh warga Lampung. Tenang nih loh, kamu punya duit. Anda kata kalah, maka saya akan puasa 3 bulan berturut-turut. Kamu kuat. Nah gitu. Cukup dengan 3 hari saja. Kafarahnya begitu. Atau yang lainnya. Cuma kita jangan gampang-gampang bersumpah ya. Jangan gampang-gampang bersumpah ya. Walaupun Allah memberikan keringanan. Cukup hadis 1719 wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat unzilat hadil ayah, diturunkan ayat ini, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menyiksa kamu di dalam kesia-siaan dalam sumpah kamu, fi qouli rajuli, pada ucapan seorang, la wallahi wa bala wallahi, rawahul Bukhari.
tentang ucapan seorang, tidak, demi Allah, iya demi Allah. Lah ucapan-ucapan begini itu ucapan yang dianggap sumpah sia-sia gitu. Nanti kalau di Bukhari di satu bab sendiri ya, bab la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, di Al-Baqarah 225 nanti dibuka. Bab berikutnya bab 318. Ini omong saya kecepatan enggak ini? Saya kecepatan enggak? Perlambat. Nek saya dulu sering cepat soalnya. Udah ngerampung kitab. Dulu pernah ngaji apa namanya? Waktu itu Sathuri ya. Itu cuma 1-2 jam itu sudah rampung setengah juz. Memang cepat banget, cepat nanti kecontalan itu. Karena cuma jenggote kan. Nah, kita kan di Solo ngaji 3 bulan kan sehari setengah juz. Ini kita sedang mengadakan kajian training ya, training 2 tahun katam 30 juz Al-Quran gitu. Tiap hari Sabtu saja memang kita buka pendaftaran khusus taklim hari Sabtu, katamnya 2 tahun tapi 30 juz. Ning tiap Sabtu harus masuk gitu. Ya emang, dan terbukti yang ikut juga banyak kok. Bahkan ada yang pegawai negeri, ada yang pensiunan, itu ada juga. Karena tahu kalau Sabtu kan libur. Jadi memang konsekuensinya ya Sabtu ya ngaji pagi jam 7 sampai jam 5 itu. Kalau kita ngaji di jam 8 sampai jam 11 kan? Ya, berarti belum banyak ya. Belum banyak. Nggih, babu karo hatil halaf bil fil bai'i wa in kana shadiqan. Bab makruhnya bersumpah dalam jual beli meskipun benar gitu. Jadi jual beli itu dengan sumpah itu tidak baik, walaupun yang disumpahkan benar. Demi Allah, saya kemarin kulaknya 3.000, sekarang saya jual 4.000. Benar emang, tapi tidak baik gitu. 1720 an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, bersabda, al halifu manfaqatun lisil'ah, sumpah itu akan membuat laku dagangan, manfaqah. Tapi mamhaqatun melenyapkan lil kasbi, untuk usaha. Muttafaqun alaihi. Al kasbu itu ailin nama waziyadah, al maksud minha al barokah ya. Jadi dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumpah itu akan membuat laku dagangan, tetapi dia melenyapkan usaha. Maksudnya melenyapkan keberkahan hasil usaha. Ini di Sarah Riyadus ya. Al kasbu ailin nama baziyadah. Jadi orang kalau apa namanya, kalau berdagang kemudian tidak bersumpah, itu akan tumbuh, malah tumbuh berkembang, ada barokah di situ. Tapi kalau dia bersumpah memang laku, tapi justru melenyapkan keberkahan hasil usaha. An-nama dan ziyadahnya menjadi berkurang, barokahnya berkurang. Terus bagaimana? Ya sudah apa adanya. Itu kita berdagang apa adanya. Nek perlu susul dengan sedekah. Jadi berjual beli, berusaha, berdagang itu kalau pengen tambah banyak justru bersedekah. Saya masih ingat betul yang disampaikan oleh Ustadz Abu Abdillah dulu sekali itu. Jadi konon di apa namanya, di pasar Klewer ya, itu ada seorang pedagang keturunan Encik ya, keturunan Arab itu sampai diingatkan sama familinya, kamu itu kalau sedekah jangan banyak-banyak ya. Jadi kejadian tahun sekitar 70-an 80-an itu dia tuh setiap bulan sedekah ke Pondok Al Mukmin Ngeruki itu uang 100.000 rupiah plus beras 1 kintal setiap bulan ya. Jadi kalau mau di kurs
Saya ingat betul tahun 70-an itu saya beli kerupuk atau karak satu itu Rp1. Tahu enggak karak ya? Karak kerupuk itu satu butir Rp1. Zaman dulu saya masih ingat Rp1 itu. Jadi kalau dua rupiah. Sekarang kan 1.000 ya. Jadi kan sudah 1.000 kali. Nah gitu. Ini kalau kurang lebih. Jadi kalau dia itu infak setiap bulan Rp100.000 sama dengan 100 juta, gitu kan? Nah di kurs ya, plus dengan beras 1 kintal. Nah dia diingatkan sama familinya, kamu itu kalau sedekah ya jangan banyak-banyak, nanti tidak cepat habis duit kamu. Itu loh kayak mangga di pohon, kalau tiap hari diambil ya lama-lama kan habis mangganya. Dia menjawab, saya tidak ingin seperti mangga, tapi saya ingin seperti sumur katanya. Sumur itu setiap hari diambil itu kan tambah bersih. Nah prakteknya yang sampaikan Ustaz Abu Abdillah, apa prakteknya? Dia itu pedagang di pasar Klewer, tempatnya itu paling masuk, tapi paling laris di antara pedagang-pedagang pasar Klewer. Loh begitu ya. Jadi memang kadang tidak bisa dirumuskan. Jadi makanya kalau pengen tambah barokah untuk kasab tadi bukan dengan sumpah, tapi tambah dengan sedekah gitu. Hadis 1721. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya, annahu bahwasanya dia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, iyyakum wa kasratal halifi fil bai'i. Baca dulu ya. Sampai mana tadi? Iyyakum, jagalah diri kamu, wa kasratal halifi fil bai'i, dan banyak sumpah di dalam jual beli. Fa inna yunaffiku summa yamhaku, karena dia itu akan melakukan dagangan, membuat dagangan laku, summa kemudian yamhaku, kemudian akan melenyapkan, itu melenyapkan keberkahan. Rawahu Muslimun. Hadis ini menunjukkan an-nahyu anil halaf fil bai'i, menunjukkan larangan bersumpah di dalam jual beli, wa in kana sidqan, meskipun benar. Jadi kalau kita berdagang tidak pakai sumpah-sumpahan begitu. Di dalam syarah Imam Muslim itu sababul linafakil mata barwajuha ya. Jadi orang itu kalau bersumpah kan dia menyangka akan jadi laku dagangannya, akan jadi banyak orang yang belikan gitu. Itu fidonil halif, dalam persangkanya orang yang bersumpah kan gitu kan. Apa meneh dadi ustaz bersumpah, demi Allah kalau kamu membeli pulsa dari saya akan berkah kamu. Wow, gitu kan. Lah ustaz tok. Demi Allah kalau kamu membeli saya dagang baju misalkan kayak Ustaz Abu. Demi Allah kalau kamu beli baju buatan saya mesti akan berkah. Kamu jadi sergap tahajud, kamu sergap sholat duha, kamu sergap taklim. Itu kan sumpah. Dan mungkin laku, sing sumpah ustaz lho, ayo tuh kabeh rono. Ayo kabeh, tuh kabeh nomor kabeh. Akan laku, tapi melenyapkan barokah. Itu kalau kita boleh berdon. Mengapa kok melenyapkan berkah? Seperti mencatut nama Allah Ta'ala, ya kan? Nama dicatut, subhanallah ya. Maka mamhakoh lirobhi sababul limhaqil barokah wadhabiya imma bitalfin yulhikuhu fi malihi au bi infaqatihi fi ghairi ma ya'udu naf'uhu ilaihi fil ajil au sabu fil ajil. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, yang dimaksud dengan yamhaku atau mamhakoh ya, melenyapkan berkahnya, bahwa orang yang bersumpah ketika berjual beli itu melenyapkan berkahnya. Bisa jadi akan hilang hartanya, entah dicopet, entah mungkin kebakaran, mungkin yang lainnya, motornya pijer bengkel ya. Ini habis
habis diperbaiki, habis servis, tiba-tiba remnya itu copot, ganti, tiba-tiba apa itu, rantainya putus, tiba-tiba jatuh, pionnya pecah, terus begitu. Atau bisa jadi harta itu tidak akan kembali kepadanya kemanfaatannya, atau bisa jadi ganjaran yang mestinya dia dapatkan tidak dia dapatkan. Itu kata An-Nawawi. Pertanyaan, Ustadz, apakah termasuk sumpah yang harus dikafaroi perkataan semisal, benar ini, kalau tidak percaya iris kuping saya? Waduh, jangan, kan cuma 2 kupingnya kan, ya kan, kalau diiris masih ada 1, ya jangan. Atau perkataan yang semisalnya ya tidak menyebutkan demi Allah, tapi yang perkataan seperti itu. Jadi sumpah itu syaratnya dengan menyebut nama Allah gitu. Nek tidak dengan menyebut nama Allah, namanya bukan sumpah, tapi ucapan penekanan. Walaupun begitu, ucapkan penekanan yang baik gitu. Sungguh benar, insya Allah benar gitu. Tapi jangan pakai, kalau nggak percaya iris kuping saya, jangan. Itu kan kayak ucapan koruptor. Nek tidak percaya silahkan potong jari saya di Monas, gitu ya. Dulu ya, gantung din. Saya tidak korupsi. Nanti kalau terbukti silahkan gantung saya di Monas. Jebol korupsi. Masya Allah. Lah kok ngeles ya. Maksudnya gantung helm saya di Monas. Kira-kira begitu ya. Tapi tidak mengatakan begitu dia. Jadi kita ucapkan yang baik-baik saja. Karena apa? Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Kita minta barokah saja. Mungkin pernah saya sampaikan nih. Apa itu contoh barokah? Nampaknya pondoknya jelek, dibuat dari kayu bambu. Tapi karena barokah hasil dari pondok tadi, santrinya rajin sholat, rajin menghafalkan Al-Quran, bisa taat kepada orang tua, memberikan manfaat kepada orang yang, itu namanya barokah itu. Sama, kita ngaji barokah. Nek barokah itu bisa diamalkan, akan membentuk akhlak, bukan sekedar adab, bisa membentuk keyakinan. Itu namanya barokah. Makanan kalau barokah membuat kita bisa beribadah gitu. Tapi nek tidak barokah membuat kita justru malas beribadah. Walaupun kadang butuh dilihat secara dohir ya. Kita malam hari sudah tinggal tidur, jam 10 malam keluar cari bakmi goreng 2 piring. Ya besok nggak bisa tahajud, pareken itu. Nggak bisa tahajud insyaallah. Atau kok Ustadz bukan bakmi goreng apa? Nasi goreng 3 mangkok, sama saja 3 piring. Nggak bisa bangun itu. Terus bagaimana? Loh, kita diajari Nabi itu ba'da isya nek tidak ada apa-apa segera tidur. Kenapa? Biar bisa bangun malam. Gitu. Kita kan tidak, nek wong Jawa kan suka apa? Angkringan ya. Angkringan, cari wedangan, cari hik itu. Kemudian cari kopi jahe. Kopi jahe cuma 1 gelas lek jagongan 3 jam. Misake sing dodol meh ngusir peke ning kok sak gelas tok gitu ya. Soalnya pakai tak asik jagongan di situ. Ya akhirnya besok nggak kuat bangun malam. Ya. Jadi itu namanya barokah. Maka kita mohon barokah kepada Allah Ta'ala. Gitu. Banyak boleh, tapi barokah. Hadis 319 babu karohati an yas'alal insanu biwajhillahi azza wa jalla ghairul jannah. Bab makruhnya seseorang minta dengan wajah Allah azza wa jalla selain surga. Wa karohati man'i, dan makruhnya mencegah man orang yang sa'ala billah, minta dengan nama Allah Ta'ala, wa tasyaffa'a bihi, dan minta tolong dengan nama Allah Ta'ala. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah makruhnya, makruh tidak dibenci. Makruhnya seseorang meminta dengan mencatut atau menyebut nama Allah tapi selain jannah itu. Demi Allah, saya minta nasi bungkus 1 bungkus saja. Jangan, itu makruh itu. Tetapi ada makruhnya juga, makruh mencegah orang menyebut nama Allah di dalam meminta. Demi Allah saya minta nasinya, jangan nyebut Allah, juga tidak boleh.
ya sudah biarkan saja. Yang penting kamu jangan nyebut-nyebut nama Allah ketika meminta. Itu mungkin bandingan seperti ketika istri Umar bin Khattab itu datang ke masjid, gitu kan? Kata Umar, saya tidak suka kamu datang ke masjid. Kata istrinya, saya akan datang ke masjid sampai kamu larang. Umar jawab, saya tidak akan larang, tapi saya tidak suka. Kata istrinya, saya berhenti kalau sudah dilarang. Orang barbar kan? Yang satu, nek dilarang berhenti, tidak dilarang terus. Kata Umar, saya nggak suka, tapi tidak akan melarang. Akhirnya karena istrinya itu tetap ke masjid, tapi kalau saya belum pernah dapat baca sendiri riwayatnya, karena waktu pas ngaji itu. Lah kemudian Umar punya punya taktik. Jadi Umar menghafalkan jalan yang dilalui istrinya, kemudian ketika mendahului, kemudian waktu lewat dibalangi, diganggu dibalangi. Besok gitu lagi, besok gitu lagi, sampai satu ketika kata istrinya, kamu kok enggak ke masjid? Kata istrinya, lah saya diganggu orang kok, sudah sekarang enggak usah ke masjid saja. Gitu. Padahal sih ganggu Umar dewe begitu. Ya taktik namanya itu ya. Jadi kembali ke sini, jadi makruh ya kita minta kepada orang menyebut dengan nama Allah Ta'ala, tapi juga makruh mencegah orang meminta dengan menyebut nama Allah. Orang minta bantuan dengan menyebut nama Allah. Bahkan dikatakan di sebagian sarah, fa'inu azimun fala yambaghi an yas'ala illa ma kana kadzalika milal jannah. Ini karena apa? Perkara besar ya. Perkara besar, menyebut nama Allah itu perkara besar. Maka tidak sepantasnya menyebut-nyebut nama Allah kecuali dalam perkara yang besar, yaitu dalam perkara surga, begitu mestinya. Atau yang lainnya, an-nadhuru ila wajhillahil karim. Jadi melihat kepada wajah Allah yang mulia misalkan. Kalau perkara-perkara dunia kan sepele. Hadis 1722 an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu biwajhillah, tidaklah diminta dengan wajah Allah, illal jannah, kecuali surga. Jadi kalau meminta, menyebut-nyebut, mencatat tanda petik ya nama Allah, ya mintalah surga, bukan dunia. Mas, mbok minta mobil mas, demi Allah belikan mobil mas, jangan gitu. Karena apa? Nanti di hadis berikutnya kalau dia nyebut-nyebut nama Allah, kita tuh mestinya mencoba untuk mengiyakan ya. Nanti ada orang pengemis di jalan kok nyebut-nyebut nama Allah, kita tidak boleh menolak ya, geri. Hadis 1723 wa ani bu Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Umar dan anaknya. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billah, barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, fa'aiduhu, maka berilah dia perlindungan. Wa man sa'ala billah, dan barang siapa yang meminta billah dengan nama Allah, fa'atuhu, maka berilah dia. Wa man ta'akum, dan barang siapa yang mengundang kamu sekalian, fa'ajibuhu, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'ilaikum ma'rufan, maka barang siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah dengan yang setimpal. Fa'ilam tajidu, maka jika kalian tidak mendapati, ma tukafi'unahu, apa-apa yang kalian bisa membalasnya dengan setimpal kepadanya, fad'ulahu, maka berdoalah untuknya, hatta sehingga tarau, kalian melihat, annakum, bahwa kamu sekalian, qad kafa'tumuhu, kalian sudah membalasnya. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi asanidas sahihain. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka berilah dia perlindungan. Dan barang siapa yang minta dengan nama Allah,
maka berikan kepadanya. Dan barang siapa yang mengundang kamu, maka penuhi undangannya. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada kamu, maka kamu balas dia. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakan kepada Allah untuknya sampai kamu itu melihat bahwa kamu sudah mampu membalas dengan setimpal kepadanya. Gitu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang tidak perlu gampang-gampang menyebut nama Allah Ta'ala gitu. Tetapi nanti ada kalimat di bagian sarah juga, istihbabu iman sa'ala billahi ta'ala, disukainya memberikan kepada orang yang meminta tapi dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang nyebut, kasih saja tidak apa-apa. Misalkan pengemis jalan, dan demi Allah saya belum makan, saya tolong dikasih makanan, kasih tidak apa-apa. Nanti sebagai bandingkan pula, silakan dibaca di hadis, mungkin di Riyadus ya, di bab Karomatul Aulia, di bab kemuliaan para ulama. Tidak salah saya baca di situ, atau di mana gitu. Jadi kisahnya ketika Abu Bakar As-Siddiq kedatangan tamu gitu. Nah, bukan, Nabi kedatangan tamu. Kemudian Nabi itu menawarkan, siapa yang mau menjamu tamu? Saya, kata Abu Bakar. Kemudian tamunya dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, pesan kepada anaknya. Itu si Abdurrahman tidak salah ya. Nak, nanti kalau sudah masak, ini tamu-tamunya diajak makan ya. Nggih, sudah. Kemudian Abu Bakar pergi. Sudah pergi, kemudian masakannya sudah matang, terus ngaturi bahasa Jawa ya kepada tamu-tamu tadi, monggo bapak-bapak, tadi bapak pesen, bapak saya Abu Bakar pesen, nanti kalau sudah masak makanannya ini bapak diatur untuk dahar dulu, untuk makan dulu. Lah tamunya berkata, lah mana bapakmu? Bapak saya tidak, saya tidak akan makan sampai bapak kamu pulang. Loh jangan, nanti bapak marah-marah. Enggak, kita nunggu saya bapak kamu pulang. Monggo makan dulu. Enggak, sampai bapak kamu pulang. Enggak, karena berhasil maka belum makan. Sudah beberapa saat kemudian Abu Bakar datang. Begitu datang langsung tanya kepada tamunya, sudah dahar? Itu kan saya kan, sudah makan? Belum. Langsung marah itu, ya Hundar. Itu panggilan kepada Abdurrahman. Hei Dungu, kesini kamu. Itu padahal si Abdurrahman bersembunyi ya, karena bapaknya akan marah. Ya Hundar, hei Dungu, kesini kamu. Masih sembunyi. Lah begitu Abu Bakar menyebut, demi Allah, wallahi ya Hundar, datang kamu. Akhirnya datang. Soalnya apa? Menyebut nama Allah. Itu gitu bandingannya ya. Lah betul Abu Bakar marah. Kenapa kamu? Sudah saya pesan kalau sudah masak nih, suruh makan tamunya. Kenapa belum? Bapak, tadi sudah saya aturi makan, sudah saya makan, enggak mau. Mereka itu menunggu panjenengan datang. Sekarang kita makan bareng-bareng. Kemudian makan bareng-bareng. Dan di dalam hadis tadi apa yang terjadi? Begitu makan, itu makanan jamaah ya, yang cuma satu nampan itu bertambah sampai makanan keluar dari nampan. Bayangkan itu. Bahasa kita ngetuk ya, makanannya itu ngetuk sampai luber, sampai keluar dari nampan. Nah, begitu sudah, kata Bakar coba ahlu supah panggil semua ke sini. Akhirnya dipanggil makan bareng-bareng di situ. Jadi tambah makanan dalam bentuk zat itu benar terjadi pada masa dahulu. Itu namanya barokah ya. Barokah itu bisa bisa hissi, bisa maknawi. Jadi memang tambah benar, berarti maknanya tambah oke gitu loh. Tapi juga babnya bab hissi tadi, jadi bertambah banyak kemanfaatannya gitu. Jadi kata dengan menyebut nama Allah ya harus datang. Kemudian apa yang maksud dari al itu janganlah meminta ya dengan jazm. Jadi kamu tuh jangan meminta dengan menyebut nama Allah gitu gampang. Karena apa? Ini nyebut nama Allah itu kan perkara yang besar. Masa dalam perkara yang sepele nyebut nama Allah. Demi Allah, pokoknya besok kamu harus ikut kerja bakti. Ya, Mbak ya. Kan sepele gitu.
mungkin dengan kalimat yang lain. Okay. Hadis 320, babu tahrimi qauli syahan syahlis sultan wa ghairihi li'anna ma'nahu malikul muluk balaisaku bidzalika ghairullahi subhanahu wa ta'ala. Bab haramnya ucapan syahan syah atau syahin syah li sultan untuk seorang penguasa wa ghairi dan selainnya, li'anna maknahu karena maknanya adalah malikul muluk, raja diraja ya. Balaisafu bidzalika dan tidaklah disifati dengan sifat seperti itu ghairullahi subhanahu wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh di bab ini pembaban dari Imam An-Nawawi, tidak boleh menyebut seseorang dengan kalimat syahan syah, raja diranza ya. Seperti dulu siapa ada Shahriza Pahlavi, syahan syah ya, raja atau presiden siapa tuh Iran ya, Shahriza Pahlavi, syahan syah. Tidak boleh ya, karena itu adalah sebutan bagi Allah Ta'ala. Hadis 1724, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda beliau, inna akhna asmi indallah, sesungguhnya akhna itu yang paling rendah, serendah-rendah ismin nama indallah di sisi Allah azza wa jalla, Allah yang maha gagah, yang maha agung, itu rajulun seseorang yang tusama, yang diberi nama Malikal Amlak, sang raja diraja, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya serendah-rendah nama di sisi Allah azza wa jalla adalah seseorang yang dinamai Malikal Amlak, raja diraja. Nanti dalam keterangannya itu ada yang bukan akhna tapi abghodu. Ada abghodu, ada akhbasu, ada aghyadu, ada akrohu ya, ada auda'u. Kalau abghod itu yang paling termurkai, nama yang paling Allah murkai, atau akhbasu, nama yang paling keji, atau aghyadu, nama yang paling ya memurkakan ya, aghyad juga sama, atau akroh, nama yang paling makruh ya. Akhna sama dengan tadi, atau audok yang paling hina. Jadi nama yang paling hina, atau yang paling dimurkai Allah, atau yang paling keji, atau yang paling paling dibenci, itu adalah Malikul Muluk. Kemudian di dalam keterangannya apa maknanya? Maknanya adalah jangan menyebut seseorang dengan sebutan-sebutan yang mengagung-agungkan layaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Ada Malikul Muluk, ada Qadhi Qudot, ada kan? Qadhil Qudot. Nah, gitu. Apa itu? Qadhi yang paling qadhi, atau ahkamul hakimin. Lah, Ustadz itu dulu pernah waktu ada anak nulis itu memberikan gelar kepada beliau, kepada nomor 1, 2, 3. 1 Ustadzul Asatidzah. Apa itu? Gurunya para guru. Masya Allah. Ustadz kemudian sebutan apa itu? Hapus, nggak boleh. Itu saya tidak suka ya. Ustadzul Asatidzah. Walaupun kenyataannya begitu kan. Guru-guru kan mengguru pada beliau kan gitu, Ustadzul Asad, tapi dia tidak suka beliau. Sebagaimana Imam An-Nawawi yang saya sampaikan di awal tadi. Nanti kalau kita buka di kitab kitab-kitab susunan beliau, Majmu' Fatawa maupun di Al-Muhadzab, kan ada kata-kata Muhyiddin ya. Ada Muhyiddin An-Nawawi gitu, yang menghidupkan agama, orang yang menghidupkan agama. Itu enggak suka beliau. Ya. Bahkan di dalam kaulnya beliau mengatakan, saya tidak akan rela, tidak akan ikhlas kepada orang yang menyebut saya Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Kenapa? Din itu sudah hayyun, sudah hidup, maka tidak butuh kepada Muhyiddin.
orang yang menghidupkan agama. Nah, gitu. Jadi tidak suka beliau. Maka tadi seperti apa? Syahansyah, Malikul Muluk, Qadil Qudot, Ahkamul Hakimin, apalagi Sultanus Salatin, sultannya para sultan. Waduh kan gitu kan. Apalagi ya, jadi memang sebutan-sebutan yang kurang baik sebetulnya. Tapi boleh dengan sebutan misalkan Qadinas ya. Qadinas, Qadinul Jami boleh tidak apa-apa. Ini hakimnya semua. Tapi Qadil Qudot jangan, Ahkamul Hakimin jangan, Ahkamun Nas rada-rada itu begitu. Baik, bab 321 babun nahyi atau an-nahyu an mukhatabatil fasiki wal mubtadi'i wa nahwihima bisayyidin wa nahwih. Bab larangan dari mengomongi orang yang fasik atau orang yang berbuat bid'ah dan semisal keduanya, bisayyid dengan tuan dan semisalnya. Jadi larangan memanggil tuan kepada ahli fasik, kepada ahli bid'ah, tidak boleh. Wahai tuanku, padahal dia itu ahli bid'ah, atau wahai tuanku, dia itu adalah orang fasik, nggak boleh. 1725 an Buraidah radhiyallahu anhu, dari Buraidah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu, janganlah kalian mengucapkan lil munafiki, kepada orang munafik, sayyidun, sayyid, tuan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia itu, in yaku sayyidan, jika adalah dia itu sayyidan, disebut dengan sayyid, sang penghulu, faqat askhattum rabbakum, sungguh kalian telah membuat marah Tuhan kamu sekalian. Azza wa jalla rawahu Abu Daud bi isnadin sahihi ya. Dari Buraidah semoga Allah meridhoinya berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan mengucapkan kepada orang-orang munafik dengan kalimat sayyidun, jangan, wahai tuanku, jangan ya. Karena apa? Karena jika dia itu menjadi sayyid, kamu panggil dengan kata-kata sayyid, kamu telah membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-fasik? Man asara ala maksiatin sohiratin aw ata kabiratan. Yang dikatakan fasik adalah orang yang terus menerus berbuat maksiat kecil atau mengerjakan dosa besar, atau orang yang keluar dari ketaatan. Lawang jelas-jelas dia tuh keluar dari ketaatan, lah kok kamu panggil sayyid bagaimana? Jangan, ya sayyidi atau ya sayyidati, jangan. Atau ya sidi, sidi kan ada ya sebutan ya, sidi kan artinya sayyidi, nek siti kan sayyidati gitu. Nah, jadi ingat ini, Sayyidati Hababah meninggal ya. Nanti barangkali apa habis sholat zuhur barangkali pas di masjid sekalian apa pengumuman, kemudian sholat gaib untuk Hababah ya, untuk istri Habib Rizik yang meninggal. Jadi kembali ke fasik, fasik atau orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, itu orang yang fasik. Maka siapapun orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah namanya ya fasik. Kita juga fasik kalau keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, orang-orang yang jelas berbuat kefasikan jangan dipanggil tuanku. Nek puluh kalau yang benar fasik terus di Islam jangan boleh masuk masjid. Saya ditanya kemarin hukum orang kafir masuk ke dalam masjid, apakah cuma Masjidil Haram atau juga masjid yang lainnya gitu. Saya jawab, ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama seperti Asy-Syafi'i, Maliki, sehingga saya Hambali itu boleh. Jadi kalau masuk ke dalam Masjidil Haram jelas haram, nggak boleh. Orang kafir tidak boleh masuk Masjidil Haram. Tapi kalau masjid yang lainnya itu boleh gitu. Tetapi kata yang lain tetap tidak boleh. Kenapa? Karena ayatnya umum ya. Umum tidak boleh masuk ke masjid-masjid Allah Ta'ala.
Lah kata yang boleh kan loh, boleh saja loh. Loh Nabi dulu di Madinah pernah menerima tamu kok. Tamu dari mana itu? Nah, Nasrani mana itu? Mana? Nasrani lupa satu lagi. Jadi ketika datang Nasrani datang kepada beliau itu dimasukkan ke dalam masjid dan beliau temui. Artinya boleh. Nah, cuma kalau jelas-jelas fasik, jelas-jelas membuat terus kaum muslimin, ya jangan boleh masuk masjid. Terus masuk masjid kemudian para santri disuruh berjabat tangan, putra dan putri, soalnya dapat apa? Dapat amplop dari si tamu, ya janganlah. Kok merendahkan diri banget sih? Gitu ya. Kita kadang gitu, suka tidak terasa merendahkan diri. Lah, kemudian apa yang dimaksud dengan al-mubtadi? Orang yang berbuat bid'ah itu al-khariju an i'tiqadil haqqil ladzi jaa bil kitab was sunnatu ila ma yuzayyinhu syaitan. Jadi orang-orang yang keluar dari i'tiqad yang benar yang ada pada Alkitab dan Sunnah, berpindah kepada sesuatu yang mendapatkan hias-hiasan syaitan. Nah, itu namanya berbuat bid'ah itu. Nah, kalau kepada ahli bid'ah ya jangan. Jadi para pembuat bid'ah orang-orang yang punya etikot yang salah terhadap al-Islam. Terus bab 322. Babu karohati sabil homa. Bab makrohnya mencela panas. Ya, kita kadang kan sering sakit kemudian ora trimo ya. Udun ranggenah. Wah, gitu. Watuk kok cilaka watukku iki. Nah, itu kan sering gitu. 1726 an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummis Sa'ib, masuk kepada Ummis Sa'ib au Ummil Musayyib atau Ummil Musayyib. Faqala, maka beliau bersabda, malaki ya Ummas Sa'ib au ya Ummal Musayyib, kenapa engkau wahai Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyib, tuzafzifina, kamu bergetar seperti itu. Tuzafzifin ay tataharrokina harokatan syariatan, engkau bergerak dengan pergerakan yang cepat ya, jadi bergetar gitu barangkali. Qalat, berkata si Ummu Sa'ib, al-humma, panas ini, la barakallahu fiha, Allah tidak berikan barokah padanya. Itu sakal gitu ya, secara spontan. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusibbul humma, kamu jangan memaki panas. Fa innaha, maka sesungguhnya dia itu tudhibu, menghilangkan khotoya bani Adam, kesalahan dan dosa bani Adam, kama yudhibul kiru, sebagaimana menghilangkannya al-kir, ubupan ya, tukang ubupan, pandi besi, khobatal hadid, kotoran atau karatnya besi. Al-kir, pandi besi, khobatal hadid, sampah atau karatnya atau kotorannya besi. Rawahu Muslimun. Tuzafzifin ay tataharrokina harokatan syariatan, tadi kita baca ya. Jadi bergerak dengan gerakan yang cepat. Wa maknahu tarta'idina, maksudnya adalah ya sama, kamu bergerak-gerak. Bahwa bidomita tur wa bizai al-mukarrarah wal fa al-mukarrarah barubiya aidan bira al-mukarrarah wal kaffaini. Kok beda ya? Tuzaf ya, tuzaf zifina, tuzaf zifina, maknanya tarta'idina, kamu bergetar. Tuzaf zifin bahwa bidomita tu bizai tuzaf zifin ya, namanya gitu ya, dengan fa yang berulang-ulang. Jadi bergerak-gerak dengan gerakan yang cepat atau yang keras.
Dari Jabir, saya ulangi, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada Ummu Sa'ib atau Ummul Musaib ini, lantas berkata, kenapa kamu Musaib? Kamu kok bergerak-gerak gitu? Kamu kok obah-obah banter apa toh? Kamu kok bergetar hebat begitu? Dia menjawab, panas ya Rasulullah, nggak ada barokah padanya ini. Terus Nabi bersabda, kamu jangan memaki panas. Karena apa? Panas itu menghilangkan dosa-dosa Bani Adam sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran atau karatnya besi. Ya, maka dalam hadis ini menunjukkan larangan, ya, larangan memaki panas atau memaki sakit-sakit yang lainnya. Gara-gara apa? Gara-gara bosan, benci, nggak terima dengan takdir Allah Ta'ala. Padahal di dalam sakit itu ada penghapusan dosa, ada penetapan ganjaran gitu. Jadi orang kadang gitu tidak sabar, sampai ada yang orang murtad gara-gara sakit kan, yang pernah saya sampaikan dulu di Solo itu. Ada orang sakit, datang ke dokter nggak sembuh, datang ke dokter nggak sembuh, datang ke dokter nggak sembuh, sampai dokter banyak dia datangi tidak sembuh. Karena pengen segera sembuh, akhirnya mulai kalut ya, mulai kacau pikirannya, kemudian datang kepada ustadz. Nah, kan bagus itu, datang kepada ustadz, tapi ustadz bukan dokter kan, datang kepada ustadz, bukan ustadz kita, bukan seorang ustadz. Dah datang, tetap tidak sembuh. Akhirnya dia mulai kacau, mulai kalut, akhirnya datang kepada orang pinter. Nah, gitu. Datang kepada dukun dan tidak sembuh, subhanallah. Datang ke dukun satu, dukun kedua, dukun ketiga, tidak sembuh. Akhirnya tambah kalut, tambah kacau, kemudian datang kepada pendeta. Datang kepada pendeta dengan izin Allah sembuh, masya Allah. Oh ya, sakit datang kepada pendeta, kemudian sembuh. Kemudian dia menyangka bahwa pendeta adalah sang kebenaran, gambarnya begitu. Maka dia lepaskan baju keimanannya, dia ganti dengan baju kekafiran, plus dia tempelkan salib di kamarnya, salib di kamar makannya, kamar tamunya. Sudah selesai masangnya, kemudian meninggal dunia. Masya Allah ya. Kurang sebentar dia itu sebenarnya kalau sabar, sakitnya itu akan membawa ke dalam jannah, tapi tidak sabar gitu. Sama orang yang juga begitu, tidak sabar, bab sabar ya, tidak sabar dengan harta, dengan rezeki. Selak pengen dapat, kemudian korupsi. Selak pengen dapat, kemudian dia manipulasi. Selak pengen dapat jodoh, kemudian dia maksiat dan seterusnya gitu. Ini contoh-contoh begitu. Jadi dari sini kalau ada sakit disabari, ikhtiar dohir tetap diobati. Ada dua kasus ya, saya agak terpisahin. Kita mencoba untuk menambah keyakinan kepada obat yang Nabi sampaikan ya. Apa misalkan dengan ruqyah, bukan ruqyah pakai qaf, dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra, dengan doa. Kenapa? Jangan-jangan karena kita kurang keyakinan dan tidak pernah menggunakan sehingga tidak mendapat kesembuhan. Satu contoh ya, saya masih ingat itu di Solo itu ada teman, dia itu cerita pada saya, Ustadz ini istri saya, kata beliau, istri saya itu bisa tidak gambarkan, mata itu hitamnya bisa anjlok ya, jadi mata ini itu hitam bisa anjlok sampai tinggal putih tok. Bayangkan itu. Gimana coba? Jadi pertama-tama dia tuh melihat tadi mata melek gini, yang hitam tiba-tiba ke atas, tiba-tiba anjlok. Nah, kemudian datang ke dokter, sudah apa kata dokter? Kita dokter mampu ngaji. Apa katanya? Dihanu Pak pun pasrah mawon. Nampaknya memang itu kehendak Allah. Mata istri Anda tidak bisa disembuhkan. Masya Allah. Lah mata anjlok kok. Jadi kayak skrupnya ucul gitu loh. Kayak mata ada skrupnya itu sudah copot, skrup tadi pas gitu. Nanti keblek-keblek gitu matanya itu. Tidak bisa, subhanallah. Apa kata saya? Segini saja. Coba pakai
doa Nabi itu loh, dipegang, baca bismillah 3 kali ya. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa wahadiru. Ucapkan 7 kali. Dah dia tulis ya. Dah, kemudian pulang. Subhanallah. 1 atau 2 pekan kemudian dia bilang, Ustaz, alhamdulillah, istri saya matanya bisa naik lagi. Dan sembuh. Subhanallah, luar biasa itu. Itu contoh ya. Jadi emang, dan yang kedua juga gitu, ada ibu-ibu datang lagi ngomong sama saya, nih teman di sekolahnya, Pak, saya itu sudah sakit lama Pak, tapi nggak ada yang tahu sakit apa Bu. Saya tuh sakit nggak tahu, sudah saya datang ke rumah sakit, sudah saya obatkan, sudah di USG barang, tapi nggak ketemu penyakit saya. Apa itu sakitnya? Pokoknya kalau untuk buang air sakit sekali. Jadi perut sakit sekali. Ini sudah 8 bulan Pak. Saya sudah habis banyak untuk ini. Sudah tadi di USG macam-macam di Rosen tapi tidak ketahuan. Saya gini, nggih ikhtiar nggih. Mengke diwaos teng dalem. Saya baca, saya tuliskan nggih. Bismillah 3 kali, kemudian bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa wahajir. Sudah. Kemudian ikhtiar dohir, coba jenengan siapkan air putih di dalam gelas, kemudian bacakan Fatihah, diminum pagi sore gitu ya. Oh nggih, bismillah, insyaallah. Sudah, dia pergi. Betul. Selang 1 atau 2 minggu dia datang. Apa katanya? Alhamdulillah Pak. Dari kehormatan saya itu keluar lempengan lempengan kerak. Tahu enggak kerak ya? Pokoknya kerak sak gini katanya, sak kreweng gini. Subhanallah. Dan sudah sembuh sekarang, alhamdulillah. Lah, pripun jenengan pripun prakteknya bagaimana? Ya pokoknya seperti yang dulu jenengan sampaikan, saya pagi sore ya baca Fatihah pada segelas air. Sampai kadang kalau ketahuan suami saya itu sembunyi, neng maca Fatihah neng gelas. Delik. Alhamdulillah, amin, terus diminum. Itu saya baca pagi sore plus bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wahadiru. Sembuh, subhanallah. Gitu loh. Jadi kadang kita tuh meremehkan sabda Nabi. Ngopo ngaku pengen mari kok ndonga, ya ora ndonga obat to. Ndonga ki apa? Lho, kok ndonga ki apa? Ndonga Nabi praktek begitu kok. Malah donga ki apa? Praktekkan saja begitu. Karena siapa tahu obat kamu ya di situ. Dan Ustadz pun menjelaskan ya. Ustadz pernah sakit di daerah dada beliau gitu. Kemudian beliau sampaikan di majelis ya. Kemudian beliau baca itu bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi. Kemudian beliau sembuh dengan izin Allah Ta'ala gitu. Kita kadang ngenteng sabda Nabi itu masalahnya. Kita pengen apa coba amal-amal ini kita praktekkan. Sudah? Jadi kaitan dengan sakit tadi, kita jangan sampai gara-gara bosan dengan sakit, tidak sabar dengan sakit, sudah pengen segera sembuh kemudian menempuh cara-cara yang salah, bahkan memaki-maki sakit kita. Loro udun ra mari-mari dibisui, sakit belek enggak mari-mari dibisui, jangan. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan izin Allah, nek jatah sembuh akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Bab 323, babun nahyi an sabbirih wa bayani ma yuqalu 'inda hububiha. Bab larangan dari memaki angin dan keterangan apa yang dibaca ketika anginnya bertiup, ketika bertiupnya angin. Hadis 1727 an Abil Mundir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasuburi, kalian jangan memaki angin. Fa idza raaitum, maka apabila kalian melihat ma takrahuna, apa yang kalian benci, fakulu, maka ucapkanlah Allahumma ya Allah, inna, sesungguhnya kami, nas'aluka, kami mohon kepada engkau, min khairi hadhirih, dari kebaikan angin ini,
wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada padanya, wa khairi ma umirat bih, dan kebaikan yang dia diperintah dengannya, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada engkau, min syarri hadirih, dari kejahatan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejahatan yang ada padanya, wa syarri ma umirat bih, dan kejahatan yang diperintah kepadanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Abul Mundhir Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan memaki angin. Maka apabila kalian melihat apa yang kalian benci, yang kalian tidak suka, maka ucapkan tadi doa tadi, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadirih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadirih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Jadi kalau melihat ada angin yang besar yang kira-kira kita nggak suka, ya ucapkan kalimat ini. Begitu angin ini jedul, riadusi ketelisut. Nanti kita mau kecekel hilang anginnya. Kita tidak bisa gitu ya, tidak bisa menghafalkan kalimat-kalimat seperti ini. Terus bagaimana? Ya sudah, dengan kalimat yang kita bisa saja, itu begitu. Atau kalau ingin ditulis ditempel di mana begitu. Itu mungkin seperti bandingan juga nih. Bandingan juga dulu di masa Umar bin Khattab, karena kejadian di masa Umar itu adanya angin har, angin panas gitu. Lah angin har ini, angin panas ini konon datang setiap tahun gitu. Nah, kalau datang dia membakar sesuatu yang dia dapatkan. Karena pohon ya terbakar pohonnya, kena rumah ya terbakar rumahnya, kena orang yang terbakar orangnya, dan seterusnya. Sampai ketika dia datang, itu orang langsung lari bersembunyi. Kecuali satu anak kecil, ya. Dia nggak sembunyi, dia lari datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa katanya? Umar, kamu kan khalifah, itu lihat ada angin panas yang datang itu, orang sangat berlarian, kamu kok diam saja? Kamu kan khalifah. Nanti saya baca di kitab namanya kitab Usfuriyah ya, kitab tipis itu. Kitab pondok-pondok Nahdien, kitab Usfuriyah. Di bagian awal menyebut tentang karomahnya Umar bin Khattab. Nah, itu di atas seperti tadi ada angin panas yang datang itu. Atau juga bisa dibaca di kitab namanya Hayatus Sahabah, kitab 4 jilid susunan dari Yusuf Al-Kandahlawi, tokoh jauh lah nih, tokoh tablik, jamaah tablik. Nah, sudah, apa kata Umar? Gini nak ya, tahun depan kalau datang lagi, nanti kamu jangan lari ya, tapi kamu hadang angin itu. Kemudian kamu hadang nih, kamu tak beri selendang saya ya. Kamu tak kasih selendang, nanti kalau anginnya datang, kamu hadang dan bilang pada anginnya, hei angin, ini selendang Umar, gitu ya. Oh iya, udah. Selendang dibawa pergi. Tahun depan datang betul. Datang betul, begitu anginnya datang, hei angin, ini selendang Umar. Anginnya balik. Subhanallah. Anginnya takut pada selendangnya Umar bin Khattab. Itu hebatnya Umar bin Khattab begitu itu. Juga dalam hadis ketika Umar, Abu Bakar, Nabi plus Utsman tidak salah ya, itu di atas bukit. Tiba-tiba bukitnya itu bergerak, bergoncang, mungkin seperti gempa atau lindo gitu. Apa kata Umar? Uskut anta, diam kamu. Di atas kamu ada 3 orang yang soleh. Langsung berhenti gunungnya. Masya Allah. Maksudnya Abu Bakar, Utsman dan Rasulullah SAW. Diam kamu. Di atas kamu ada orang-orang yang soleh. Langsung berhenti gunungnya. Nah, nanti kalau kita pas ada gempa bilang gitu ya. Malah banter. Saya kadang baca gitu jadi pelajaran, subhanallah, orang-orang dahulu yang betul. Kalau betul seperti itu luar biasa, betul. Kalau kita baca hadis, kata Rasulullah itu tertawa, hei Umar, saya itu geli. Kenapa ya Rasulullah? Kalau kamu berjalan pada sebuah jalan dan setan berjalan di jalan yang sama, setan pilih pindah jalan daripada bertemu dengan engkau Umar. Setan pun sama Umar itu. Nek menungso kesetanan, setan keumaran mungkin ya. Takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah luar biasa. Masih banyak ya.
Umar yang jewer singo, Umar kirim surat ke sungai Nil dan seterusnya. Itu kan contoh. Kembali ke sini. Jadi ada angin seperti ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti Bapak Ibu kita di rumah susah dengan tikus, minta kepada Allah. Wong Allah yang menciptakan tikus kok, ya Allah, dengan keagunganmu ya Allah, usir tikus-tikus dari rumah kami ya Allah. Oh gitu. Jadi minta kepada Allah. Di rumah sudah kita rapeti semuanya, keluar coro. Cuma satu coronya, yang banyak itu teman-temannya gitu. Ibu baru masak langsung jerit-jerit. Kenapa? Ada coro. Coro mau cilik kok takut ya? Ya gila. Gila apa gila? Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi yang kedua apa? Yang kedua ada, ini pelajarannya. Yang kedua adalah bahwa makhluk-makhluk di dunia ini adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala gitu. Maka mohon kepada Sang Khalik untuk menundukkan makhluknya. Saya sudah pernah cerita belum? Ini kaitan dengan kisah sebagai penambahan keyakinan. Saya juga baca di kitab Hayatus Sahabah. Itu ada seorang sahabat tidak punya duit. Ini sudah pernah saya sampaikan kayaknya ini. Sahabat tidak punya duit, kemudian dia keluar dari rumah mau datang ke pasar, mungkin bahasa kita cari obyekan gitu kan. Sudah sampai di pasar nggak dapat apa-apa, meh muli ya ora iso, nggak ada yang mau diangkat, mau jual beli nggak punya dagangan dan seterusnya. Akhirnya pulang. Begitu pulang di tengah jalan dia tuh pengen buang air kecil, akhirnya buang air kecil. Ketika dia buang air kecil, di sebelahnya itu ada lubang yang keluar seekor tikus. Tapi tikus tadi bawa duit. Ini hadisnya betul ada itu. Mungkin bahasa saya, kelunting dipakai duit, kelunting masuk, kemudian keluar kelunting masuk lagi, dan keluar kelunting. Sahabat tadi cuma lihat tok, mungkin takjub ya, wih tikus bawa duit, subhanallah. Akhirnya dia nggak sabar ditampani. Begitu dia tampani, kemudian tikusnya berhenti. Wes mandek tikusnya, jipok go mulai detail. Go mulai go belanja beli gandum sudah dimakan serumah, masih sisa duit tadi. Tapi dia ragu-ragu, iki itu apa ya? Ini halal apa tidak ya? Terus datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita kejadian itu. Apa kata Nabi? Kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak usah zakat. Kenapa? Duit kamu itu bersih, itu langsung dari Allah Ta'ala. Pak. Jadi nanti kalau ada bolongan-bolongan jangan ditutupi ya. Metu ulon ya, subhanallah. Subhanallah. Ya. Jadi kadang kita butuh bandingan kayak gitu, bandingan tikus bawa duit, masya Allah. Ya. Jadi hal-hal yang kadang yaitu emang Allah Maha Kuasa. Apakah betul begitu? Wallahu a'lam bishawab. Allah kalau pengen memberikan sesuatu kepada kita tidak kurang jalan, ya tidak kurang jalan, gitu. Awet muda ada kan? Hadisnya ada kan? Tapi saya belum meriksa ke sahihannya. Ada seorang sahabat kemudian dikejar untuk maksiat, kemudian dia lari, kemudian naik ke atas rumah, masih dikejar, daripada maksiat dia pilih mati, kemudian menjatuhkan dirinya. Begitu jatuhkan dirinya, dia malah selamat seperti daun yang jatuh. Kemudian si sahabat ini umur 70 tapi kayak umur 20 tahun. Begitu. Makanya Pak Ibu nek pengen awet muda minta pada Allah, ya. Ndak usah ditempeli sawo, nanas, bengkoang, timun. Dirujak. Alah dirujak ya. Apa enggak boleh Ustaz? Ya boleh saja, enggak apa-apa. Asalnya dalam rangka mempercantik diri biar suaminya ridho, tambah ridho lah gitu. Tapi malah lucu ya. Pas suaminya di rumah pakai timun, pakai bengkoang, pakai nanas. Nanti habis mau pergi dilepas, ya jangan kan gitu. Di rumah pas suaminya enggak ada dipakai, suaminya datang dilepas ya gitu mestinya. Berarti malah suaminya tiap hari nonton istrinya pakai bengkoang terus pakai timun. Kowe jane ngopo to bubu? Kok bener bengkoangan. Subhanallah.
Ya. Ikhtiar boleh ya, ikhtiar cantik boleh, tidak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah nek kita mau sholat tahajud gitu, okay. Wajahnya dibasuh dengan air wudhu. Tapi niatnya jangan pengen cantik loh ya. Niatnya pengen cantik, pengen cakep, biar bersih bukan. Tapi niat dalam rangka ibadah kepada Allah, menyembah kepada Allah di malam ketika orang sama tidur. Kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Nah, kembali ke sini, jadi itulah apa namanya makhluk Allah itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya, hadis 1728, wa Nabi Hurairah, dan dari Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ar-rihu min rauhillah. Angin itu adalah membawa rahmat Allah Ta'ala. Rih angin itu min rauhillah, dari rahmat Allah. Ta'ti birahmah, dia datang membawa rahmat Allah. Wa ta'ti bil adab, dan kadang datang membawa siksa. Fa idza ra'aitumuha, maka apabila kalian melihatnya, fala tasubbuha, maka kalian jangan memakinya. Wasallallahu khairaha, mohonlah kepada Allah kebaikannya. Wasta'idu billah, dan mintalah perlindungan kepada Allah min syarriha, dari keburukannya, dari kejahatannya gitu. Rawa Abu Dawud bi isnadin hasanin. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam min rauhillah wa bi fathir roh ai rahmatihi bi ibadi, belas kasih Allah kepada para hambanya. Ibad bentuk jamak dari abdun. Sebagai bandingan lagi, ini barangkali sebagai bentuk apa ya, bentuk bahwa doa kita itu ada pengaruhnya. Saya sudah cerita sebagai tambahan, penguat lagi. Saya itu punya teman, seorang bapak dia itu suka touring, suka naik motor ya. Bahkan pernah naik motor berboncengan sama istrinya dari Solo sampai ke Bandung, kan jauh kan. Dengan saya tua beliau, sudah pensiun, belum mungkin 60 lebih ya. Tapi suka naik motor, bahkan dari Solo ke Banyuwangi ya naik motor gitu. Saya tanya, "Wah, betul sih kecoa mobil?" "Ndak naik mobil toh?" "Ndak kok, saya suka naik motor kok." Bahkan saya boncengan sama istri. Suatu ketika, karena beliau juga termasuk orang paham agama ya, seorang ustadz juga. Nah, satu ketika dia itu pas touring tiba-tiba kecelakaan blus, kemudian dia terlempar ke atas, kemudian jatuh pas di atas pagar besi yang tajam itu, macet ya. Tapi yang nancep cuma jaketnya tok. Kenapa? Efek doa barangkali. Kita kalau punya baju baru, punya jaket baru, punya sepatu baru, kita ingat tidak dengan doa Nabi, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma sunillahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma sunillahu. Kita kan kadang tidak ingat kan doa itu kan. Nah, kita kenapa? Ya Allah, Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka khairahu, saya mohon kebaikannya, wa khaira ma sunillahu, dan kebaikan yang dibuat untuknya, wa a'udzubika min syarrihi, dan saya mohon kepada Engkau perlindungan dari keburukannya atau kejahatannya, wasyarima suni alau, dan keburukan yang dibuat untuknya. Jaket ini itu jatahnya nancep di pagar besi yang tajam, ya kan? Karena saya berlindung kepada Allah, saya jatuh, ya nancep jaketnya, tapi badan saya tidak kena sama sekali, gitu loh. Kita punya sepatu, punya sandal, kita berdoa tadi, sudah kita datang ke kebun, kita menginjak paku panjang cuma 10 cm, paku baja terus tayangan ya, itu masuk ke sepatu kita, tapi masuk di antara dua jari kita, selamat itu. Helm ini jatahnya terlindas oleh peti kemas, kita pakai pada betul, kita pakai, kita jatuh plindes des, tapi kita selamat, single plindes helm itu gitu. Kenapa? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita diajari kok cuma gelas begini tidak punya tutup, kasih sasai, yang penting bisa nutup kok. Logika manusia,
Lah wong gelas kok gawe pensil, ya mlebu ciblon jine nang kono. Enggak, kata Allah enggak begitu kok. Nabi ngajar demikian. Oh, kamu ngerti kan di sini? Ya enggak tahu, tapi Rasul mengatakan yang tidak punya apa-apa tutup dengan apapun yang bisa, rantai juga boleh. Gitu kan? Kenapa? Nabi itu benar. Sabda Nabi itu benar. Nah, kembali ke sini. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa angin itu adalah termasuk rahmat dari Allah Ta'ala. Kadang membawa rahmat, kadang membawa adab. Maka kalau kamu melihatnya, kemudian kamu jangan memakinya, minta kebaikan kepada Allah Ta'ala, berlindung kepada Allah dari keburukan. Gitu. Maka kita jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun. Naik motor doa, naik mobil doa, pakai baju doa, bercermin ya berdoa, mau tidur ya berdoa, masuk kamar mandi ya berdoa, menghidupkan laptop ya berdoa, gitu kan? Mau menghidupkan kompor ya berdoa, rampung ya berdoa, masak sambil dikenek perlu. Kenapa? Kita sertakan Allah dalam semua aktivitas. Okay? Baik, sudah jam 9:30, kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua dengan tafsir. Ini pokoknya kalau saya ngomong terus, nanti Bapak Ibu kalau pengen menanyakan atau pengen menginterupsi boleh ya. Dengan kertas ya boleh, langsung ya boleh, bengok ya tidak apa-apa, insyaallah. Mantap ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Monggo silakan istirahat, apa-apa.